Well then, Jihan. Hanya dengan modal kecantikanku, aku bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Oh, jadi kamu sekretaris barunya Pak Rehan. Sorry, siapa ya? Kursi yang kamu duduki itu sebelumnya adalah kursi saya. Saya ini mantan sekretarisnya Razak Abdurrahman. Dan saya sudah mengabdi selama 20 tahun di sini. Oh my god, 20 tahun. Itu kayaknya terlalu lama deh buat sekretaris senior di sini. Saya bisa pastikan pasti hidup Anda tuh stuck banget ya di sini. Tidak berkembang dan jadi loser. Ya seperti apa yang Anda katakan tadi. Anda cuma bagian masa lalu di ruangan ini. Untuk sekarang ini, kamu boleh berbesar hati. Tapi nanti kamu pasti tahu dengan siapa kamu bekerja. Menantunya Pak Razak itu adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak mengenal ampun. Kamu ibarat jalan di atas ekor macan. Salah sedikit, kamu bisa celaka. Oh iya? Saya senang sekali mendengarnya. Apa Anda tahu hobi saya? Mengukir di atas batu. Artinya, saya sudah siap berhadapan dengan kerasnya Pak Rehan. Sekarang Anda bisa keluar dari ruangan saya, karena saya mau mulai bekerja. Anda nggak perlu mengusir saya seperti itu. Saya pasti keluar dari ruangan ini. Tunggu. Barang Anda ketinggalan. Terima kasih. Sama-sama. Well, posisi ini udah aku dapat. Dan itu semua berkat kakak. Kalian harus ketemu sama suami aku. Fotonya ada di dalam pump ini. Aku minta kalian gandakan fotonya dan tempelin di setiap sudut di Jakarta. Gampang kan? Oke, Bos. Permasalahannya sekarang. Ongkos untuk pengadaan fotonya, Bos. Iya, Bos. Nih, ada 10 juta. Cukup, Bos. Dan denger ya, aku nggak mau denger kata gagal. Kalian harus ketemu sama suamiku. Suami Bos pasti dapatkan diketemukan. Ya udah, tunggu apa lagi? Cepet kerjakan. Selamat siang Bapak Rehan. Ada yang bisa saya bantu? Iya begini, buatkan daftar semua klien kita satu persatu. Kita akan meeting dengan mereka setiap bulan dengan tiap perusahaan. Aku ingin bangun hubungan bagus dengan mereka. Oke, bagaimana kalau saya atur meetingnya sesuai dengan job list saja? Maksudnya apa? Saya akan membaginya seperti hari Senin, kita akan meeting bersama klien dalam hal konstruksi. Dan hari Selasa, kita akan meeting bersama para klien dari desain interior. Dan begitu juga hari berikutnya, Rabu, Kamis, dan lain-lainnya, Pak. Itu ide yang hebat sebenarnya. Kenapa aku tidak terpikir ke sana ya? Apalagi? Dalam satu hari meeting, kita dapat menyelesaikan masalah dari satu bidang perusahaan, Pak. Kalau perlu malah kita bisa membuat gathering untuk kita lebih dekat lagi kepada klien-klien kita, Pak. Itu bisa juga dilakukan. Kenapa tidak terpikir? Jihan, ide yang kamu sampaikan ini sangat bagus. Alhamdulillah, Pak. Saya sangat senang bisa membantu pekerjaan Bapak. Cara ini akan sangat efektif buat Bapak, dan ini adalah satu solusi untuk para klien kita, Pak. Ini sangat bagus. Di hari pertama kamu di sini, kamu memberikan kontribusi baik pada perusahaan. Ini saya suka. Awal yang baik, benar-benar awal yang baik. Jadi sekarang kamu bisa laksanakan idenya. Terima kasih, Pak. Akan segera saya laksanakan. Oke. Assalamualaikum istriku yang cantik. Sedang apa kamu? Waalaikumsalam. Aku lagi di butik nih. Alhamdulillah hari ini banyak banget pelanggan yang datang. Oh iya, kamu gimana interview sekretaris barunya? Udah ada yang cocok? Oh iya, akhirnya aku sudah mendapatkan sekretaris yang sesuai dan dia sudah menunjukkan kemampuannya dengan memberikan saran yang baik untuk perusahaan dan aku senang sekali. Wah, kayaknya aku bakal cemburu nih. Karena sekarang udah ada yang ngurusin kamu di kantor.
Enggak deh, aku bercanda. Aku senang kalau akhirnya kamu bisa menemukan sekretaris yang cocok sama kamu. Mudah-mudahan bisa seterusnya ya dia bekerja dengan baik. Najwa, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena kamu tahu kan bagaimana aku mencintai kamu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kamu, sayang. Aku percaya sama kamu, Rehan. Kamu gak usah khawatir ya. Tadi aku cuma bercanda kok ngomong kayak gitu. Oke, sekarang ini aku harus balik ke pekerjaanku. Kamu baik-baik saja di sana, sayangku? Aku suka sekali dengan suami yang setia. Karena aku suka sekali tantangan. Tunggu saja, sebentar lagi kesetiaanmu terhadap istrimu itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Dicari orang hilang, Bu. Yuk, dicari orang hilang, Bu. Nah, ya Bu, lihat Bu ya. Dicari orang hilang. Mbak. Dicari orang hilang. Mukanya kok mirip dengan Dion ya? Ini kan memang Dion. Ternyata dia sudah punya istri. Dan sebenarnya nama dia Aldi. Bang Dion benar keterlaluan ya. Dicari orang hilang. Mana yang angkotnya Bang Dion? Biasanya jam segini lewat sini. Nah, itu dia angkotnya Bang Dion. Dion, jadi selama ini kamu menipu aku. Kamu bilang kamu gak punya pacar. Ternyata apa? Kamu sudah menikah kan? Mbak ngomong apa sih? Mbak, kalau misal kamu ngomong sama aku, nanti di terminal aja ya. Sekarang ini aku lagi kerja. Enggak, aku yang marah sekarang juga. Marah-marah kenapa? Kamu tuh playboy, Dion. Kamu sudah mempermainkan perasaan wanita. Aku tuh suka sama kamu, Dion. Tapi apa? Kamu malah bohong sama aku. Dengan nama kamu Aldi kan? Iya kan? Kamu tuh PHP, Dion. Memberi HP palsu. Mbak, bentar dulu. Aku ini bukan Aldi, tapi aku ini Dion. Dan aku sama sekali nggak PHP-in Mbak. Aku nggak nyangka. Kalau kamu udah punya istri. Kamu jahat, Dion. Udah. Sekarang istri kamu mencari kamu. Udah, stop. Tolong jangan nangis ya Mbak ya. Udah. Kamu jahat, Dion. Kamu jahat. Hidup nih emang nggak gampang. Mau cari uang halal aja susah banget. Apalagi mau jadi orang baik. Lebih susah lagi. Tapi Najwa bilang, jalan aja terus. Yang penting niat dulu. Pak, kami mendapatkan perintah dari Bapak Raja Abdurrahman bahwa Bapak telah dipersiapkan mobil mewah. Dan Bapak bisa menggunakannya kapan saja. Dan kami siap mengeluarkannya dari penyimpanan. Ada mobil mewah untuk saya? Tidak benar. Saya pikir ini tidak benar. Kok begitu, Pak? Semua ini kan fasilitas kantor, Pak. Iya benar, tapi saya pikir mobil itu tidak saya butuhkan. Lagi pula, saya sudah ada cukup. Ini sudah cukup. Tapi Pak, semua fasilitas ini telah dipersiapkan oleh Bapak Razak. Begitu. Sebenarnya ini masalah kemacetan juga. Kita tahu naik motor tidak kenal macet. Lagi pula, bahan bakar mobil kan mahal. Saya memilih kendaraan ini. Saya memilih ya. Oke, terima kasih ya. Dia sudah pergi. Cepat, laksanakan. Bapak Rehan, nikmatilah hari ini. Karena hari ini adalah hari terakhirmu datang ke kantor. Ya Allah, sepertinya motor itu mengikuti aku terus dari tadi. Hah? Kemana perginya dua motor itu? Cari dia! Tolong dia! Hei! Rasain lo!
Kabur, men. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Saya tidak tahu. Aku tidak percaya. Katakan siapa orang yang sudah mengirim kamu. Tolong jangan sakiti saya. Saya hanya orang suruhan. Lalu, orang itu siapa? Katakan siapa? Yang menyuruh saya, Ibu Sandra. Saya disuruh Bapak. Sandra. Dia bisa melakukan hal ini. Tolong, Pak. Lepaskan saya, Pak. Saya hanya mencari nafkah. Baik, kamu aku lepaskan. Tapi kamu harus berhenti dari pekerjaan ini. Mengerti? Cari pekerjaan yang halal. Jangan seperti ini. Sana. Kenapa perbuatan Sandra bisa setega ini? Padahal aku sudah memindahkan posisinya. Bukan aku pecat dia. Dia itu kan sudah mencuri uang perusahaan. Loh, itu kan Pak Rehan. Pak Rehan? Sedang apa di sini? Kamu sedang apa di sini? Enggak, tadi saya kebetulan lewat sini terus saya ngeliat Bapak di pinggir jalan. Pak, saya nggak nyangka ya bos besar seperti Bapak di perusahaan mau gitu bawa motor. Sebenarnya itu kan cuma jabatan duniawi. Yang penting kita bisa menjaga amanah. Yang penting, itu yang penting. Ya tapi Bapak memang pemimpin yang luar biasa ya. Sangat jarang pemimpin mau seperti Bapak. Kamu ini terlalu memuji saya. Yang pantas dipuji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini bukan apa-apa. Saya cuma melaksanakan amanah saja. Bapak, sorry, kenapa tangannya luka? Saya ada P3K, mau saya obatin? Tidak, terima kasih. Biar di rumah istri saya saja. Lagi pula ini cuma luka kecil. Ya, Bapak jangan menyepelekan luka kecil itu, Pak. Akibatnya bisa fatal. Saya obati aja ya, Pak. Oke, kalau kamu pikir itu yang terbaik, boleh. Sorry, Pak. Kesempatan seperti ini tidak akan selalu datang setiap hari. Aku harus menggunakan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk membuatnya rasanya nyaman berdekatan denganku. Pak, maaf. Saya harus cairan aseptik dulu supaya kuman-kuman hilang. Bapak tahan dulu ya, Pak ya. Ini sekali lagi. Terima kasih banyak ya. Karena kalau kamu tidak berhenti pasti sekarang ini kamu sudah sampai rumah. Iya, Pak. Sama-sama. Justru saya senang sekali sudah bisa membantu Bapak. Ngomong-ngomong, Bapak kenapa ya bisa terluka seperti ini? Oh, tadi terpleset gara-gara batu. Makanya jatuh dari motor. Oke. Sudah selesai. Semoga lukanya cepat kering ya, Pak. Oke, aku pikir sudah. Terima kasih banyak. Bapak mau kemana selain ini? Mau pulang atau mau saya antar? Oh iya, saya harus bawa motor ke bengkel untuk diperbaiki dulu. Terima kasih ya. Pak Rehan, tunggu. Ada apa, Jihan?
Saya akan menemani Bapak ke bengkel. Oh, tidak usah, tidak perlu. Saya sudah merepotkan. Bantuan dari kamu sudah banyak. Tidak usah. Enggak, Pak. Mau bagaimanapun, saya tetap harus menemani Bapak karena saya adalah sekretaris Bapak. Insya Allah tidak ada maksud lain, Pak, murni. Tidak, Jihan. Bantuan dari kamu sudah cukup dan ini di luar kantor kan? Artinya kewajiban kamu sudah selesai. Kamu jangan repot. Kamu boleh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Rehan. Untuk kali ini, aku tidak akan menahanmu. Walaupun aku sebetulnya bisa saja merayumu kalau aku mau. Tapi aku masih harus menunggu waktu yang tepat. Biarlah sekarang aku mengikuti apa yang kamu mau. Tapi ada saatnya Rehan yang akan mengikuti keinginanku. Pak Rehan, sepertinya saya tahu bengkel terdekat di sini. Bagaimana kalau Bapak ikut saya aja, nanti saya antar ke sana. Motornya tinggal di sini aja, Pak. Nanti bisa diambil langsung sama orang bengkelnya. Ya, saya pikir saya butuh orang bengkel yang ke sini. Baiklah. Ibu Najwa, sebaiknya kamu mulai mempersiapkan diri untuk sebuah kehilangan. Karena aku akan membuat suamimu lupa daratan.